Kembali lagi di podcast kelompok 1 angkatan 61. Jadi tema podcast kali ini tuh nilai dasar bela negara pada saat habituasi di penempatan masing-masing nih. Nah, sebelumnya di sini kita podcastnya melalui virtual. Jadi lewat Zoom kita di sini ada berdelapan orang. Nah, jadi di sini nanti kita akan membahas nih sedikit tentang aktualisasinya teman-teman semua nih kaitannya dengan nilai dasar bela negara. Jadi mungkin aku akan tanyain satu-satu sama teman-teman sekalian nih yang ada di room Zoom ini. Dari yang pertama kita tanyain sama Kak Tarisa dulu. Oke. Eh, Kak Tarisa, mungkin Kak Tarisa bisa perkenalkan nama dulu sama instansinya. Baik, perkenalkan nama saya Tarisa Tarigan. Saat ini saya bekerja di instansi di UPBU kelas 2 Komodo, Labuan Bajo. Tepatnya di unit informasi dan tata terminal. Jadi kita tahu nih Kak Tarisa sekarang ada di Labuan Bajo ya Kak Tarisa ya. Nah, Kak Tarisa ini kalau di sana itu isu-isu kontemporer seperti apa sih yang ada di Labuan Bajo itu di unitnya Kak Tarisa? Kalau isunya tuh banyak, cuman saya pilih satu saja. Untuk isunya tuh seperti tidak adanya pengelolaan data mengenai ketersediaan dan kerusakan fasilitas untuk pelayanan penumpang. Begitu untuk isunya. Untuk isunya seperti itu ya. Mungkin dari isu itu eh, gagasan kreatif gagasan kreatif seperti apa sih yang Kak Tarisa buat untuk aktualisasi kegiatan Latsar ini? Untuk gagasan kreatifnya tuh saya buat tentang digitalisasi sistem database, ketersediaan fasilitas pelayanan penumpang, dan monitoring kerusakan berbasis Notion dan website di Unit Informasi dan Tata Terminal Kantor UPBU kelas 2 Komodo. Begitu. Panjang banget judulnya kawan-kawan laut. Iya, nggak bisa disingkat. Dari sepanjang itu judulnya itu eh, kaitannya dengan bela negara, indikator yang mana sih Kak Tarisa? Mungkin Kak Tarisa bisa uraikan seperti apa sih kaitannya judulnya aktualisasi itu sama nilai dasar bela negara. Kalau menurut saya sih indikator yang keempat ya, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara dengan aksinya itu bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara, yaitu dengan membuat hal yang baru ini dengan dapat memajukan organisasi dan memudahkan pekerjaan yaitu dengan mengembangkan sistem database secara digital untuk memberikan kemudahan informasi mengenai ketersediaan dan monitoring kerusakan fasilitas pada pelayanan penumpang di Bandara Internasional Komodo. Oh, sekarang bandaranya sudah menjadi internasional ya sekarang ya. Oh iya, betul Dan naik sekali. grade ya bandaranya sekarang mantap. Oh, jadi ternyata kita tahu nih bahwa dari judul Kak Tarisa yang sepanjang jalan itu, tapi bukan sepanjang jalan kenangan ya. Sepanjang itu tuh masuk ke dalam indikator rela berkorban dengan meluangkan Betul. waktunya. Jadi kita Iya, tahu bahwa Kak Tarisa tuh sudah meluangkan banyak waktunya terkait aktualisasi ini dan juga kepada organisasi. iya Mungkin dari betul itu, sekali. terima kasih Kak Tarisa sudah berbagi pengalaman dan bagaimana rancangan aktualisasinya. Mungkin kita akan tanya lagi ke teman-teman yang lain. Mungkin ke yang cocok dulu. Mungkin ke siapa ya? Mungkin Kak Tarisa bisa memilih. Mungkin kita pilih Rio aja kali ya. Oke, ternyata kita akan bertanya-tanya kepada Kak Rio. Mungkin mungkin Kak Rio diperkenalkan dulu nama dan instansinya dari mana. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nyoman Rirswana Mengka Putra, instansi penempatan yaitu Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara kelas 3 Wagite yang terletak di Papua Tengah. Wow, di Papua ternyata jauh sekali ya dari kalau lihat dari namanya orang Bali, terus
penempatan di Papua. Nah, Betul sekali. mungkin dari Kak Rio ini, aku mau tanya nih tentang isu-isu kontemporer yang ada di tempat penempatannya Kak Rio. Mungkin bisa dijelaskan? Baik, untuk isu kontemporer yang ada di instansi saya itu ada beberapa. Yang saya sebutin yang pertama, dasar pengalaman saya sendiri saat melaksanakan tugas seperti inspeksi di fasilitas udara dan sisi darat, terdapat permasalahan dalam penyatatan laporan form inspeksi yang masih dilaksanakan secara manual. Di mana kalau dilakukan secara manual, takutnya terjadi seperti rawan hilang serta kurang tertata rapi dan kurang efisien. Untuk selanjutnya yaitu belum adanya pencatatan secara digitalisasi mengenai simpan pinjam peralatan dan perlengkapan dari unit saya, itu unit bangunan dan landasan, di mana peralatan tersebut sering dipinjam sama unit lain. Jadi permasalahan tersebut dapat berdampak pada yang pertama human error, karena dapat terjadi kehilangan barang tersebut kalau tidak ada dilakukannya pencatatan, dan pencatatannya tersendiri masih dilakukan secara manual. Terus yang ketiga yaitu belum adanya sistem digitalisasi pemeliharaan kendaraan mesin traktor, di mana sistem pemeliharaan ini belum dilakukan secara teratur dan masih dilakukan secara manual, sehingga disarankan untuk dilakukan pencatatan secara digitalisasi supaya dapat dipantau lebih sering dan dapat jalan lebih efisien. Seperti itu, Kak. Oke, dari ketiga nih, kalau tadi Kak Karisa itu nyebutin satu, kalau sekarang Kak Rio tiga. Nah, banyak banget nih isu kontemporer di tempatnya Kak Rio. Mungkin dari ketiga itu isu isu-isu tersebut yang Kak Rio angkat untuk dalam aktualisasi itu yang mana sih? Mungkin bisa dijelaskan? Yang saya angkat untuk menjadi judul aktualisasi yaitu yang pertama sih yaitu pencatatan form inspeksi masih dilakukan secara manual karena berisiko pada keselamatan penerbangan, Kak. Seperti itu. Oke, jadi form inspeksi ya ternyata ya. Mungkin dari tiga isu itu dipilihnya tentang form inspeksi. Terus Betul. gagasan kreatif seperti apa sih yang Kak Rio buat untuk dari isu tersebut? Dari isu tersebut, gagasan kreatif yang saya ambil yaitu habituasi dan nilai dasar ASN melalui digitalisasi pelaporan dan monitoring inspeksi sisi udara dan sisi darat berbasis QR Code di kantor unit penyelenggara Bandar Udara kelas 3 WGT. Oke, jadi gagasan kreatifnya itu berupa QR code. Jadi memanfaatkan teknologi ya Kak ya. Mungkin Ya, dari betul. gagasan kreatif itu yang secara digitalisasi atau QR code itu indikator indikator yang berkaitan dengan bela negaranya apa sih Kak? Mungkin indikator yang masuk dalam bela negara itu sama seperti Kak Tarisa tadi, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan bernegara, di mana kita itu merasa disiplin dan bertanggung jawab, serta mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk dalam bidang profesi kita. Seperti itu sih, Kak. Oke, berarti indikatornya sama ya kayak Kak Tarisa yang rela berkorban, meluangkan waktu untuk kita membuat QR code ini, untuk membuat sistem digitalisasi yang dari manual ke digital. Sangat-sangat berkesan ya dan sangat berguna bagi instansinya Kak Rio gitu. Ya. Mungkin terima kasih dari Kak Rio sudah berbagi pengalaman kepada kita untuk podcast ini. Selanjutnya kita balik lagi ke cewek. Nah, habis itu ada Kak April. Mungkin dari Kak April bisa diperkenalkan diri dulu dan instansinya tentunya. Masih sudah terdengar.
Sudah terdengar, Kak? Baik, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Faprilia Simaremare, ditugaskan di kantor unit penyelenggara Bandar Udara kelas 3 Tuku Cut Ali, Aceh Selatan. Oke, sekarang Kak April sekarang ada di Aceh Selatan, di sedikit barat ya di Indonesia ya. Mungkin Iya. dari Kak April, hmm, mau kita mau tanya nih tentang isu kontemporer apa sih yang ada di bandara Bandar Udara Tengku Cut Ali itu, dan isu apa sih yang dari isu-isu kontemporer itu yang diangkat untuk jadi aktualisasi itu, Kak April, yang mana sih? Sama kayak kalau isu kontemporer itu banyak di bandara. Namun ada 3 yang lebih disoroti. Yang pertama itu di Tuku Cut Ali itu belum adanya penerapan sistem pencatatan digital operasional genset. Kemudian ada manualnya prosedur di unit listrik. Dan yang terakhir itu belum tersedianya form peminjaman barang di unit listrik. Karena eh, kita tahu bahwasannya unit listrik itu sangat banyak ya alat dan bahan yang mungkin sekiranya unit dari ketiga isu yang ada, saya mengangkat isu kontemporer yaitu belum adanya penerapan sistem pencatatan digital operasional genset di kantor PBU kelas 3 Teku Cut Ali. Oke, berarti mirip-mirip Kak Rio ya, sistemnya digitalisasi begitu ya Kak April ya. Ya, Mungkin tepat dari sekali. isu yang diangkat itu tentang genset, kayaknya Kak April itu dari lulusannya dari tentang kelistrikan kayaknya ya. Jadi Ya, nah, tentang dari unit. genset. Nah, di situ dari isu yang Kak April angkat itu gagasan kreatifnya seperti apa sih? Mungkin bisa dipaparkan. Untuk gagasan kreatif sendiri itu eh, saya menerapkan sistem pencatatan digital operasional genset berbasis Google Spreadsheet di kantor unit penyelenggara bandar udara kelas 3 Teku Cut Ali. Judulnya hampir sepanjang punya Kak Tarisa, tapi belum sepanjang itu. Tentang sistem pakai spreadsheet. Wah, Iya, jadi basis tetap spreadsheet. memanfaatkan teknologi-teknologi sekarang ya. Terus kalau dari judul itu, dari gagasan kreatif itu, indikator kebela negaranya itu di bagian mana sih Kak? Kalau tadi kata Risa dengan Karyo di indikator rela berkorban, kalau saya lebih ke indikator sadar berbangsa dan bernegara. Kenapa? Karena tercermin dalam koordinasi, melakukan koordinasi dengan teknisi, kepala unit, dan atasan. Kemudian mereka itu cara kita untuk bisa berkoordinasi itu untuk melatih kemampuan kolaborasi dan disiplin sebagai seorang aparatur sipil negara. Begitu. Jadi sadar berbangsa dan bernegaranya itu karena kita sebagai pegawai negeri sipil gitu ya. Ya, tepat sekali. Dari Saling berkoordinasi. jadi perbedaannya udah dua nih. Ada indikator bela negaranya yang tadi rela berkorban, yang satunya sadar berbangsa dan bernegara. Oke, terima kasih Kak April untuk sharing Sama-sama. pengalamannya. Selanjutnya kita pilih-pilih ada 4 yang belum. Kita pilih ke Mas Sirojudin. Ke Mas Siroj, mungkin bisa diperkenalkan dulu nama dan instansinya. Baik, terima kasih Mbak Evi. Sebelumnya, perkenalkan nama Muhammad Syarjudin untuk instansi kerja BPTD kelas 2 NTB, Mbak.
Masih di BPTD NTB ya. Kalau NTB itu di eh, bagian mananya, atau di pelabuhannya atau di daratnya, Mas Sirot? Untuk penempatan saya di bagian pelabuhan, Mbak, di tepatnya di Pelabuhan Penyeberangan Kayangan, Lombok Timur. Oke, di pelabuhan penyeberangan Kayangan Lombok Timur berarti ya. Nah, Iya, dari Mbak. di pelabuhan penyeberangan itu isu-isu kontemporer yang ada di sana itu seperti apa sih, Mas Sirot? Sama mungkin dari isu-isu yang Mas Sirot nanti sebutkan, isu yang Mas Sirot angkat untuk aktualisasi CPNS ini, yang mana ya kira-kira? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, Mbak. Untuk isu kontemporer di pelabuhan di tempat saya kerja, yang pertama belum adanya jalur pejalan kaki di dermaga, tepatnya di dermaga 2, Pak. Yang kedua, kepadatan kendaraan penumpang di hari-hari besar. Dan yang ketiga, pengaduan dan aspirasi berbasis WhatsApp. Berarti ada 3 isu ya kalau nggak salah tadi ya. Mungkin dari 3 isu itu, isu yang mana sih diangkat untuk jadi eh, aktualisasinya Mas Siraj ini? Untuk isu yang saya angkat, yaitu pengaduan dan aspirasi berbasis WhatsApp, Pak. Saya mengambil judul itu karena masih kurangnya aktivitas komunikasi layanan publik di Pelabuhan Penyeberangan Kayangan melalui media digital. Oke, berarti belum eh, media digital yang Mas Siraj pakai itu WhatsApp ya. Dimana Iya. sekarang itu WhatsApp dari beberapa tahun lalu sampai sekarang berkembang, berkembang, berkembang sampai ada Mas Siraj sampai membuat layanan pengaduan melalui WhatsApp ya, seperti itu ya. Mungkin dari itu gagasan kreatif seperti apa sih di dalam aktualisasinya Mas Siraj? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, Mbak. Untuk gagasan kreatifnya yaitu habituasi nilai-nilai berakhlak dalam digitalisasi layanan aspirasi dan keluhan berbasis WhatsApp pada Pelabuhan Penyeberangan Kayangan. Nah, layanan aspirasi itu di indikator bela negara itu di bagian yang mana ya, Mas Siraj? Eh, untuk indikator yang pertama yaitu cinta tanah air, karena mengutamakan kepentingan bangsa dan masyarakat dalam tugas dengan cara aktif mendengarkan keluh kesah masyarakat pengguna jasa pelabuhan dan mengupayakan solusi cepat, tidak membeda-bedakan pengguna jasa. Oke, berarti Mas Siraj ini eh, dalam tugasnya sangat-sangat mementingkan bangsa dan negara ini ya. Siap. Sangat-sangat mencerminkan sebagai layaknya pegawai negeri sipil. Gitu ya. Mungkin terima kasih atas pengalaman yang dibagikan oleh Mas Siraj. Kita lanjut ke eh, Mas Hendra deh. Mas Hendra mungkin bisa diperkenalkan nama dan instansinya. Oke, terima kasih Kak Evi. Perkenalkan sebelumnya nama saya Hendra Gunawan, asal instansi UBBU kelas 3 Beto Ambari Bawau. Sekarang di bau-bau berarti ya Kak Hendra ya. Ya, Tadi benar ada sekali, Kak. di Aceh, ada di Komodo, Papua, di Lombok, sekarang di Bau-Bau. Siap. Teman-teman ini mencar semua ya. Nah, dari Kak Hendra mungkin aku akan tanya tentang isu kontemporer yang ada di tempat penempatannya Kak Hendra di Bau-Bau, sama isu apa sih yang diangkat untuk aktualisasinya Kak Hendra? Nah, kalau di sini ada beberapa isu, eh, tapi yang saya akan angkat salah satunya yang menurut saya urgent dan segera ini digitalisasi untuk logbook inspeksi area sisi udara dan sisi darat, Kak. Karena menurut saya kemarin-kemarin itu setelah inspeksi banyak dokumen yang hilang, Kak. Nah, seperti itu. Jadi gitu ya, jadi dokumennya banyak yang hilang. Jadi untuk
apa namanya, Kak Hendra, apa ya, untuk Kak Hendra buat aktualisasinya itu dengan digitalisasi seperti itu ya. Saya benar sekali, Kak. Dari hal itu mungkin gagasan kreatif seperti apa sih yang Kak Hendra buat nanti? Uh, Gagasan yang saya ajukan sesuai dengan judul yang saya angkat, yaitu habituasi nilai-nilai berakhlak melalui inovasi pencatatan logbook digital untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Banglan di UPBU kelas 3 Beto Ambari Bau-Bau, Kak. Khususnya dengan aplikasi berbasis aplikasi, Kak. Jadi logbook, pencatatan pencatatan logbook berbasis aplikasi seperti itu ya. Saya benar Sangat-sangat sekali, Kak. kekinian banget ya, karena digitalisasi itu sedang marak-maraknya sekarang. Apalagi Nah, benar sekali. untuk kita Siap. sebagai Gen Z semua ini ya, Gen Z ya, pemilihnya ataupun yang lainnya. Mungkin dari judulnya Kak Endra atau gagasan kreatifnya itu, indikator bela negaranya seperti apa sih Kak Endra? Kalau menurut saya, pertama, Kak, yaitu cinta tanah air, Kak. Mengapa cinta tanah air? Kita sebagai warga negara Indonesia tentunya ingin memajukan negara kita, terutama kita sebagai aparatur sipil negara. Kita dituntut untuk melayani dan mengayomi. Tentunya kan negara tidak punya kelebihan-kelebihan itu, Kak, untuk menyalurkan langsung. Nah, itu kita sebagai aparat mungkin bisa membantu negara dengan cara seperti ini. Wah, keren sekali. Berarti dari negara tidak bisa secara langsung, tapi bisa dari Kak Hendra ya, secara langsung Nah, ilmu ke lapangan. Begitu dari. siap benar sekali, Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Hendra atas sharing-sharingnya. Kita lanjut ke Kak Risvani dulu. Mungkin Kak Risvani bisa diperkenalkan dan instansinya. Ya, terima kasih Mbak Evi. Izin sebelumnya nama saya Rizwani Agus Arifin, eh, asal instansi dari BPTD kelas 2 Kalimantan Tengah, tepatnya di Satpol UPPKB Pasar Panas. Jadi Mas Risvan ini di Kalimantan Tengah begitu ya? Betul. Mungkin dari Mas Riswani, isu-isu apa sih yang ada di sana dan isu apa sih yang diangkat untuk menjadi aktualisasinya Mas Riswani? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih Mbak pertanyaannya. Selama saya menjalankan tugas di sini ada beberapa isu yang saya temukan. Namun satu isu ini menurut saya yang paling krusial dan harus segera diselesaikan. Nah, isu yang saya angkat yaitu pencatatan hasil pengukuran dimensi yang masih manual. Nah, karena masih manual itu rawan rawan ketidakcocokan data dan data itu tidak bisa dimasukkan secara real time. Jadi biasanya bisa terjadi human error dan yang lainnya gitu. Berarti sistem pencatatannya manual yang bisa menyebabkan human error. Seperti itu ya Mas Fania. Mbak. Mungkin dari isu yang diangkat seperti itu, lalu gagasan kreatifnya seperti apa sih? Nah, untuk gagasan kreatifnya sendiri saya membuat aplikasi ukur dimensi. Jadi di situ kita bisa melihat riwayat kendaraan yang melanggar dimensi dan tidak memiliki kir dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memantau apabila kendaraan itu sudah melanggar beberapa kali itu sudah bisa terlihat di aplikasi tersebut dan penguji itu bisa memasukkan data secara real time. Jadi langsung setelah mengukur bisa langsung segera dimasukkan begitu. Dan bisa untuk memantau kendaraan yang odol itu berapa persen selama eh, operasional timbangan di jalan. Berarti Mas Rizvan ini membuat aplikasi ya, seperti itu ya.
Wah, keren Siap, banget. betul. Teman-teman buat aplikasi. Sesusah itu buat aplikasi. Sekarang Mas Rizvani menciptakan sebuah aplikasi untuk mengukur dimensi yang terkait odol-odol itu ya. Siap, betul, Mbak. Sangat-sangat keren banget untuk gagasan kreatifnya Mas Rizvani. Terus dari gagasan kreatif itu indikator bela negaranya seperti apa sih? Untuk indikator bela negaranya sendiri, menurut saya cocok di sadar berbangsa dan bernegara. Karena saya sebagai calon pegawai negeri sipil itu menyadari bahwa masih banyak kendaraan yang dimensinya melebihi, beratnya melebihi atau biasa disebut itu odol. Nah, odol sendiri itu kan bisa membahayakan pengguna jalan lainnya karena mungkin eh, keserakan supir lah. Jadi supir ingin muat yang lebih banyak dan itu juga bisa merusak infrastruktur jalan. Itu Mbak. Wah, keren banget. Mas Rizvani memikirkan keselamatan para pengendara dengan membasmi odol ini dengan aplikasi yang telah dibuatnya. Mantap sekali, Mas Rizvani. Terima kasih atas sharing-sharingnya, Mas Rizvani. Semoga aplikasinya berjalan dengan lancar tentunya. Terima kasih Mbak. Terakhir kita ke Mas Mauli. Bisa diperkenalkan nama dan instansinya. Oke, terima kasih Mbak Evi atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Mauli Maduma. Saya sekarang berdinas di PPTD kelas 2 Maluku dan lebih tepatnya sekarang di UPPKB Paso sebagai petugas transportasi darat. Jadi mungkin kerjaan saya lebih banyak di lapangan ya, ngurusin soal kendaraan angkutan bareng. Untuk Mas Mauli ini, apakah dia sama dengan Mas Rizvani untuk kegiatan di lapangan atau bagaimana? Kurang lebih sama, mungkin bedanya cuman kalau Mas Rifani kan penguji, saya lebih ke untuk pengaturan lalu lintasnya seperti itu. Oh, berarti di Mas Rizvani-nya penguji, Mas Mauli di lalu lintasnya seperti itu ya. Terus Iya betul. biasanya kan di lapangan itu ya seperti kata teman-teman yang lain tuh di lapangan itu pasti banyak isu yang kita lihat karena kita bersentuhan atau kita terjun di lapangan langsung nih. Mungkin dari isu-isu yang ada di kantornya Mas Mauli itu isu apa aja sih mungkin sama isu apa sih yang dipilih untuk dijadikan aktualisasinya Mas Mauli? Baik, mungkin kalau dijabarkan semua terlalu banyak ya Mbak ya. Tapi di sini saya tentunya karena sudah beberapa bulan bertugas dan saat tugas saya tentunya akan observe apa saja masalah-masalah yang saya temuin sehari-hari. Dan di sini saya nemuin tiga, mungkin bisa disebut biang keladi utama ya. Eh, jadi yang pertama itu terkait dengan odol, karena di sini saya melihat kalau sopir-sopir di sini tuh banyak yang belum ngeh atau banyak yang belum tahu. Sebenarnya odol odol itu apa sih? Bahayanya bagaimana sih? Aturannya seperti apa? Jadi edukasinya masih kurang. Dan yang kedua di sini soal perawatan alat. Karena eh, di kantor saya sendiri perawatan alat itu masih pencatatannya masih manual. Jadi eh, penginputan datanya jadi lama dan karena penginputannya lama itu takutnya nanti artinya alatnya keburu rusak duluan baru bisa didata seperti itu. Dan yang ketiga soal kritik dan saran. Sepertinya sampai sekarang pun masih belum ada wadah yang pas buat para sopir ataupun masyarakat kalau mau ngasih masukan ke kami entah itu secara langsung maupun tidak langsung. Jadi eh, kurang lebih tiga itu sih Mbak untuk masalah utama yang saya temukan di sini. Wah, banyak banget ya terkait odol, terkait perawatan alat, dan juga terkait layanan pengaduan seperti itu ya Mas Muli ya. Mungkin banyak banget ternyata, tapi itu hanya disebutkan sedikit dari Mas Mauli katanya kan.
Kalau disebutin banyak sampai maghrib ini mungkin. Mungkin dari ketiga isu itu, isu mana sih yang Mas Mauli angkat ini untuk aktualisasinya? Nah, baik. Tentunya dalam konteksnya pengangkatan isu di sini nggak mungkin ya saya ngangkat ketiganya gitu kan. Dan tentunya di sini setelah saya melakukan analisis lebih mendalam, salah satunya di sini dengan metode USG ya, saya menemukan bahwa masalah kurangnya edukasi odol ini menurut saya yang paling utama untuk saat ini. Karena ini sudah menyangkut soal nyawa dan juga tentang kerugian negara, apalagi kerugian negara yang ditimbulkan gara-gara kendaraan odol yang berlebih ini. Berarti isunya gagasan kreatif, isu yang diambil itu tentang odol itu ya Mas Mauli ya. Iya Apakah itu betul Mbak. akan masuk langsung ke gagasan kreatif atau mungkin ada kata-kata yang lebih bagus lagi tentang gagasan kreatifnya Mas Mauli seperti apa sih? Baik, terima kasih. Jadi gagasan kreatif saya sendiri sebenarnya sangat-sangat simpel ya. Jadi saya pengen sebuah konsep di mana eh, saya ingin edukasi yang cerdas stop odol dengan menggunakan brosur. Jadi brosur ini nantinya eh, harapan saya bukan seperti brosur-brosur yang sebelum-sebelumnya yang cuman mungkin dibagiin setelah itu dibuang. Jadi saya membuat beberapa aspek kreatif di sini. Di contohnya yang pertama desainnya tentunya saya bikin desain yang eye-catching. Kenapa? Karena biar gampang dibaca kan. Dan tentunya karena ini khususnya untuk masyarakat awam pada umumnya, jadi saya buat bahasanya itu tidak terlalu rumit. Jadi menggunakan bahasa-bahasa yang umum, bahasa sehari-hari. Dan yang kedua tentunya eh, saya di sini tidak akan berfokus pada pelarangan, contohnya pelarangan ini, pelarangan itu. Jadi di brosur ini saya jelasin kenapa sih odol itu bahayanya dari sisi keselamatan itu apa sih? Dari sisi ekonomi itu apa sih? Dari sisi hukum itu apa sih? Jadi tidak hanya bersifat buat nakut-nakutin, tapi juga buat ngasih pemahaman, biar mereka juga eh, aware sendiri atas akan keselamatan mereka, gitu. Berarti dari Mas Mauli ini untuk gagasan kreatifnya berupa brosur ya. Jadi benar-benar langsung eh, aktualisasinya langsung kepada si yang pembuat masalah seperti itu ya. Mungkin kita bilang masalah karena odol ini terkait supir yang bandel-bandel seperti itu ya. Nah, dari gagasan kreatif yang kreatif sekali tentang desainnya Mas Moli perhatikan kan dan sebagainya itu. Nah, indikator bela negara seperti apa sih yang masuk ke dalam aktualisasinya Mas Mauli Maduma ini? Baik, ini tentunya sebuah pertanyaan yang sangat menarik ya. Jika dikaitkan dengan beberapa indikator tentang bela negara, eh, yang paling simpel saja, saya akan mengaitin dengan yang namanya cinta tanah air, di mana jalan raya itu kan aset negara, tentunya dibangunnya itu dengan pajak dalam dalam tanda kutip uang dari kita semua, dan odol itu merupakan salah satu penyebab utamanya. Jadi dengan saya membuat edukasi untuk pengurangan odol, saya harap kita semua bisa bersama-sama menjaga aset negara. Simpelnya kita bareng-bareng ngejagain rumah kita, yaitu ya negara Indonesia. Wah, keren banget dari Mas Mauli ini ya memikirkan tentang bahwa indikatornya itu cinta tanah air seperti itu ya. Mungkin dari Mas Mauli seperti itu. Terima kasih banyak Mas Mauli atas sharing-sharing pengalamannya dan juga teman-teman
Terima kasih banyak atas sharing-sharing pengalamannya. Mungkin karena aku termasuk juga dalam kelompok ini, mungkin aku akan ngomongnya sendiri, aku nggak ada moderator, jadi aku akan ngomongin sendiri tentang pertanyaannya padaku untukku gitu ya. Kalau aku penempatan di instansi kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Labuan Lombok. Tepatnya di Lombok Timur. Mungkin sebenarnya berdekatan dengan Mas Sirojudin. Mas Sirojudin di pelabuhan penyeberangannya, aku di pelabuhan lautnya. Terus isu-isu yang ada dan isu yang diangkat itu tentang penerapan aplikasi. Kalau di Mas Rizwan itu membuat aplikasi, kalau di aku mengoptimalkan adanya aplikasi. Jadi ada aplikasi yang bernama Singkapel untuk penerbitan sertifikat yang harus dimiliki oleh kapal-kapal. Nah, dari itu adanya keluhan dari agen bahwa dokumen tidak bisa terupload ataupun sebagainya. Nah, dari itu aku membuat aktualisasi untuk optimalisasi aplikasinya tersebut agar agen tersebut bisa mengupload dokumen. Bagaimana? Itu dengan berbasis link Google Drive yang akan diupload, sehingga dari dalam link itu ada dokumen yang harusnya diupload oleh si agen. Jadi lebih praktis, lebih efisien. Lalu indikator dalam bela negaranya itu mungkin sama seperti Kak Tarisa maupun Kak Rio, itu rela berkorban ya, karena dari rela waktu, rela pikiran, tenaga untuk bagaimana sih cara ini mengoptimalkan sebuah aplikasi ini yang sudah ada. Jadi kita buatkan suatu manual book, suatu QR code agar pengguna jasa bisa menggunakan dan memahami. Karena kita di sini sebagai PNS itu melayani para pengguna jasa. Gitu kalau dari aku. Jadi untuk dari kita semua, dari kita untuk masyarakat, karena kita sebagai pelayan publik ya. Jadi dari Kak Tarisa dari Baju, Mas Rio dari Papua, Mas Sirojudin dari Lombok, Mas Mauli di Maluku, Kak Tarisa dari Aceh, Mas Hendra dari Bau-Bau, dan Mas Rizwani dari Kalimantan, berpencar untuk membuat aktualisasi yang bisa berguna bagi instansi dan juga masyarakat sekalian. Sehingga itulah nilai yang harus kita tanamkan, karena kita sebagai calon pegawai negeri sipil yang akan menjadi pegawai negeri sipil. Mungkin terima kasih atas waktu, tempat, pikiran, dan kreatif-kreatifnya dari teman-teman semua. Podcast ini sangat-sangat bermanfaat untuk sharing-sharing pengalaman dari kita, karena mungkin dari sektor darat, udara, dan laut tuh saling mengenal bagaimana sih kalau yang laut tuh bagaimana sih sektor darat, kalau dari darat bagaimana sih sektor udara, dan sebalik-baliknya gitu. Terima kasih atas waktunya. Kita jumpa lagi di podcast kita yang lain lagi. See you di another podcast.